tentang manufacturing consent yang bebas, pabrik persetujuan lah istilahnya, pabrik kesepakatan gitu yang apa namanya. Di situ si Herman sama si Chomsky itu membahas bagaimana sih sebuah media itu menjadi corong propaganda para, di situ disebutkan ini ya, government sama orang-orang yang memiliki korporat gitu. Kalau sekarang ya kita lihat mungkin Hari Tamu, Hairul Tanjung dan lain sebagainya itu kan. Chomsky kemudian bukan Chomsky ya, Herman. Sorry, Chomsky di situ ngambil data-data aja sih. Terus si Herman ini melihat kondisi propaganda media itu disaring dalam 5 hal ya. Yang pertama tentang kepemilikan. Jadi bagaimana isu-isu di media itu diproduksi. Itu kan kita lihat siapa sih pemiliknya dan apa kepentingannya gitu kan, untuk kemudian dia mengoperasikan media itu. Kalau media selebaran Jumatan itu karena milik misalnya kelompok yang pro dengan khilafah itu, pasti dia akan menyuarakan khilafah gitu kan. Mau sakit gigi pun solusinya tetap khilafah. Agak lucu ya. Ya itu yang tentang pemilik ya. Yang kedua tentang proses monetisasi dari media itu sendiri. Teman-teman beli koran itu murah toh, paling berapa sih, 5.000 kan? Kompas berapa harganya? 5.000-an lah ya. Kalau nonton TV gratis gitu kan, tinggal beli TV-nya aja. Seakan-akan gratis toh, ya kan? Padahal kalian yang dijual loh. Yang dijual adalah kita gitu kan. Segmen, maksudnya rating dari misalnya sebuah media, entah itu televisi atau media online atau cetak, itu kan dijual ke pengiklan gitu kan. Jadi makanya konten misalnya untuk televisi nggak boleh terlalu berat, atau kemudian yang sensasional, gimana caranya lah biar itu bisa menarik banyak orang gitu. Ya, misalnya Kompas punya tuyul yang namanya Tribun ya, atau Tirto punya tuyul yang disebut Mojok misalnya. Tapi sekarang udah enggak katanya, karena udah mau bangkrut ya Tirto. Enggak, Tirtonya sekarang investornya udah pindah. Tapi nggak tahu sampai kapan akan jadi tuyul ya. Nah itulah teman-teman. Jadi gimana sebuah media itu bisa demokratis atau katakanlah menyuarakan masyarakat kalau yang memiliki itu masih orang-orang korporat yang kepentingannya untuk misalnya hubungannya dengan eksploitasi lingkungan dan lain sebagainya itu masih ada gitu loh. Nah itulah yang terjadi sekarang ya. Terus yang ketiga ya tentang sumber-sumbernya. Bahkan untuk sumber-sumber berita aja kan sudah diarahkan gitu loh. Misalnya sekarang mungkin untuk berita-berita yang Pilpres kemarin lebih diarahkan ke statement-statement yang menjatuhkan kubunya Prabowo gitu ya. Atau untuk misalnya kita disuguhkan dengan omongan-omongan Fadlizon yang sebenarnya kurang berfaedah gitu kan. Itu salah satu bentuk dari bagaimana media memframing ya. Maksud saya adalah bahkan secara narasumber pun media sudah kemudian menggiring opini kita gitu untuk misalnya berpikir bahwa Prabowo seperti ini, Jokowi seperti itu gitu kan. Nah itu di situ juga terjadi pertarungan ya, yang cukup yang dialektis ya, antara kubu satu kubu ini, antara korporat ini dengan sana yang afiliasinya beragam gitu. Nah selanjutnya tentang inilah kalau istilah mudahnya itu kayak memblack campaign orang-orang yang bukan black campaign juga sih, kayak merepresi orang-orang yang berusaha untuk menentang isu yang dominan gitu. Misalnya kalau tadi Mas Bagas sempat bawa buku 9 elemen jurnalisme di ruang redaksi media, mungkin akan sulit untuk menerapkan 9 elemen ini gitu. Karena sebelum misalnya ngomongin kalau
kalau berita ini kayaknya nggak cocok deh Pak Pemret gitu kan, ini bukan untuk publik, ini berita ini nggak ada kepentingannya untuk diketahui masyarakat banyak gitu. Tapi ini sensasional loh, omongan Fadlizon ini nanti kan ratingnya lebih banyak gitu timbang kamu misalnya beritain isu lingkungan gitu kan di mana gitu. Ya seperti itulah. Jadi kadang-kadang juga banyak bukan kadang-kadang sih, memang banyak lah apa namanya wartawan yang awalnya mungkin masuk idealis gitu, tapi pas di dalamnya juga ya akhirnya karena kepentok pemretnya, terus bayarannya dikit, yo anu lah mingsle dikit lah, melipir jadi wartawan upload gitu ya, nggak bisa disalahin juga ya. Menurutku sedih juga kalau lihat kondisi wartawannya, nggak banyak media yang kemudian membayar mereka dengan apa namanya dengan upaya yang layak gitu. Padahal kerja jurnalis dituntut untuk pinter, untuk cepet, bisa nulis, tapi bahkan teman saya yang misalnya satu kuliah sama saya di UGM juga punya curhatan yang sama ya. Dia seorang perempuan dan dia bekerja di media yang memberitakan berita-berita olahraga. Itu dia mengalami ketidakadilan yang ganda malah ya. Maksudnya bahkan dia sebagai perempuan misalnya untuk pemberitaan intensitas yang atlet perempuan itu lebih sedikit ketimbang yang laki-laki. Terus misalnya dalam pengambilan kebijakan lebih dominan yang perempuan ketimbang laki-laki. Nah, begitulah teman-teman yang terjadi ya di ruang redaksi. Itu juga salah satu hal yang menurut Herman sama Chomsky mempengaruhi bagaimana media kemudian menyaring sebuah isu. Nah yang terakhir itu media itu mampu mengarahkan kita untuk melihat suatu institusi, kelompok atau apapun lah sebagai musuh bersama, gitu, common enemy. Gitu. Ya kayak petani-petani mana ya yang apa namanya diberitakan dituduh sebagai komunis itu, tahu mas yang berita? Nah itu, maksudnya kayak Jokowi juga kan banyak kok media-media yang apa namanya istilahnya mengisukan beliau sebagai keturunan PKI, Cina dan lain sebagainya. Nah itulah teman-teman apa namanya media mampu menggiring kita untuk melihat suatu institusi atau seseorang itu sebagai musuh bersama gitu. Mungkin juga teman-teman sudah belajar ya tentang peristiwa 65 kan. Maksudnya bagaimana sih tentang peristiwa 65, bagaimana sih di situ media bermain gitu kan. Apalagi waktu itu belum ada sosmed dan maksudnya untuk mengontrol masih enak lah ya sebagai apa namanya penguasa gitu kan, bisa diarahkan ke media-media yang itu dikontrol oleh militer pada saat itu gitu kan. Itu kekuatannya dahsyat sekali, akhirnya PKI menjadi musuh bersama. Bahkan yang bukan PKI, yang misalnya temennya PKI atau bahkan hanya namanya sama wes, misalnya ada Mas Bagas yang bukan PKI dan Mas Bagas yang PKI itu diciduk semua gitu. Saking apa namanya, saking hebatnya kekuatan media dalam membentuk persepsi kita tentang common enemy. Nah itu yang apa namanya disampaikan Herman dan Chomsky gitu kan. Dalam hal ini kemudian kalau kita tarik ke ekonomi politik, ya kembali lagi ke siapa sih yang memiliki media itu dan apa kepentingannya gitu kan. Terus ketika kita bicara tentang apa namanya media sebagai ekopol ini juga menurut saya ini bisa jadi refleksi kita juga untuk apa namanya melihat apakah opini kita, pandangan kita itu asli yang apa namanya dari kita, atau jangan-jangan ini juga bentukan media gitu, framing dari media ini, framing dari si Tirto, framing dari si Mojo gitu kan, jangan-jangan semua dari situ gitu. Nah itu satu hal ya apa namanya masalah ekonomi politik media. Tapi itu berkait dan juga sih dengan kalau orang-orang private school ya kayak Mbah Adorno dan Horkheimer itu membahasakannya sebagai culture industry, apa namanya industri kebudayaan gitulah. Jadi kalau pandangan Horkheimer sama Adorno karena terpengaruh sama Marx banget ya, jadi melihat media itu wah ini apa namanya hanya
ada untuk memanipulasi masyarakat, terutama dulu media-media populer kayak Pojok dan sebagainya. Mungkin kalau kita melihat dari perspektif Adorno atau Noam Chomsky itu, wah mereka ini apa sih datang-datang tiba-tiba ngatain orang-orang ini sebagai kiri kincil gitu misalnya ya. Ya biarin lah, mereka kan mahasiswa masih belajar untuk menyuarakan pendapat mereka, kok malah dikatain kincil tuh gimana gitu. Kan merendahkan sekali ya. Nah itulah salah satu mungkin contoh dari kritik si Adorno Durkheim dan Chomsky yang mengenai media sebagai alat propaganda dan bahkan mampu memanipulasi pikiran orang gitu kan, pikiran masyarakat gitu. Ini tentang corona sekarang gitu, kita kan lihat nih media-media pada mulanya kan memberitakan hal yang mengerikan tentang corona, yang di Cina mati 80.000 dan lain sebagainya, tanpa data yang lebih mendetail gitu. Misalnya yang mati itu rentang umur berapa sampai berapa, atau kemudian apakah yang meninggal itu disertai dengan penyakit-penyakit akut yang memang dia alami gitu. Memang sih baru-baru ini ada beberapa media yang berusaha mengcounter ketakutan-ketakutan corona, tapi karena pada mulanya tuh beritanya udah banyak yang serem-serem, akhirnya kepanikan masyarakat nggak mampu diredam gitu kan. Bahkan kalau teman-teman ngikutin tentang isu LGBT pas 2016 mas ya, yang agak lumayan kencang itu malah jadi kepanikan moral juga untuk kalau bagi kalangan mahasiswa terutama yang ini ya agama dia itu untuk mengcounter lah ya. Tapi pada saat itu karena berita yang ada itu cenderung lebih banyak yang menyudutkan kaum LGBT dan pendukung-pendukung akhirnya menjadi semacam kepanikan moral gitu kan, seakan-akan ini bahaya banget, mereka ini harus kita tumpas dan sebagainya gitu kan. Kepanikan moral itu juga akibat dari bagaimana media memframing kita untuk menuju seseorang atau sekelompok orang menjadi musuh bersama gitu kan. Dan inilah yang menurut saya penting untuk kita cermati, karena siapa tahu mungkin suatu saat kita yang akan jadi musuh bersama media ya kan. Mungkin Mas Gagas akan jadi musuh utama Mojok atau Tirto satu hari nanti. Udah ya? Mungkin. Hal semacam inilah teman-teman yang saya rasa kita sebagai akademisi perlu kita lawan ya. Artinya kemudian nggak apa-apa lah kita suudon gitu ya dengan media-media ya, karena memang gimana gitu. Yang punya juga orang-orang kayak Haritano itu kan dia melanggar UU nomor 32 tahun 2002 ya kalau nggak salah tentang penyiaran gitu kan, di mana dalam satu kota hanya boleh misalnya tidak lebih dari memiliki satu frekuensi atau media kan, tapi dia punya apa aja coba ya. MNC Group punya Global, punya CTI, punya MNC TV, itu juga masih ada orang Sido juga gitu kan. Itu di tahun mungkin 10 turunan juga nggak habis itu duitnya. Nah gitu teman-teman. Tapi pandangan ekopol media itu terkesannya konspiratif banget ya, dan di satu sisi memang bisa kita jadikan acuan ya untuk melihat pergerakan media, terutama bagaimana dia menguangkan teman-teman sekalian selaku pembaca ini ya. Itu satu sisi bisa, tapi kemudian ekopol tidak bisa untuk melihat respon pembaca sebagai audiens yang aktif gitu. Itu mungkin itu mungkin adalah kritik terbesarnya ya untuk media, dan juga menjadi salah satu pandangan kedua juga untuk melihat media. Jadi pandangan yang ini lebih diamini oleh orang-orang yang terlibat di kajian media ya. Dia lebih melihat bahwa misalnya media-media pop kayak Mojok, budaya-budaya pop, teman-teman pasti ini tumbuh bersama Ungu, Peter Pan gitu kan. Siapa sih yang remajanya nggak pernah dengerin Peter Pan atau Ungu gitu, atau mungkin Raja itu yang pas SD gitu kan, atau dangdut misalnya koplo dan sebagainya.
Maksudnya pandangan yang kedua ini lebih melihat budaya pop, media pop itu bukan musuh. Yo, oke lah kita harus waspada karena bagaimanapun tetap buah pikiran kita pasti akan di-sharing ya oleh mereka gitu kan, atau bahkan di counter gitu. Tapi di satu sisi juga melihat ini sebagai medan pertarungan wacana gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri hanya media-media pop kayak Mojok misalnya, atau media-media mainstream kayak Kompas, Tribun dan lain sebagainya yang menyentuh masyarakat lapisan bawah gitu. Media-media alternatif memang ada dan maksudnya bagus ada gitu kan untuk mengcounter isu-isu mereka, tapi masanya nggak sebanyak mereka gitu kan. Makanya kemudian pada ini lebih kompromi lah dengan adanya media-media pop itu. Makanya kemarin kalau banyak kan teman-teman yang sempat mendemo Mojok pas Mojok di Arjok sekitar tahun 2015-16 mas ya, 2016 ya. Nah tapi banyak juga yang akhir-akhir ini orang-orang kontra Mojok itu akhirnya membela juga tulis di sana juga ya. Mungkin karena di satu sisi mereka membaca juga bahwa ini karena mungkin media-media mainstream sudah tidak bisa diharapkan, akhirnya media-media yang pop seperti Mojok inilah yang bisa mereka gunakan untuk mengcounter wacana-wacana dominan atau wacana-wacana yang ingin mereka lawan. Itulah kira-kira ya perang narasi yang ada sekarang. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk terjun ke dalam perang narasi atau perang wacana yang sekarang sedang bergulir itu, mungkin yang pertama ingin saya katakan adalah teman-teman pengen terjun di mana gitu, pengen memilih media mana gitu. Apakah membuat media alternatif karena ngikutin perspektif bahwa media mainstream atau media alternatif yang lucu-lucuan itu hanya manipulatif dan nggak mencerdaskan gitu, terus teman-teman pengen bikin media alternatif yang fokus isunya misalnya tentang lingkungan dan sebagainya, yang memang benar-benar concern untuk mengkritik pembangunan yang merugikan lingkungan kita atau lain sebagainya gitu. Itu mungkin disitulah teman-teman bisa memilih ya. Saya sih nggak begitu mempermasalahkan misalnya ketika teman-teman pengen aktif nulis di mana gitu kan, pengen menggunakan media apa gitu kan. Yang paling penting adalah suara teman-teman tersampaikan dan teman-teman nggak sampai ikut logika media itu. Kalau logika media itu seumpamanya memang bertentangan ya dengan idealisme teman-teman gitu. Karena kalau bicara media juga sekarang gencar juga soal ini ya, mediatisasi, bagaimana kemudian logika media itu juga mempengaruhi kita sebagai pembaca gitu, ketika memproduksi pesan akhirnya terpengaruh gitu oleh media itu, oleh logikanya, logika viral, logika berita ini sensasional, tulisan ini kalau di-share menimbulkan efek ini, efek itu kan logika media. Dan sekarang sebenarnya orang-orang itu tahu kok ketika misalnya mereka membagikan tautan yang dia ngomongin bahwa Jokowi itu komunis, Jokowi itu Cina, harus dibunuh dan lain sebagainya. Mereka tahu kok kalau itu hoax, tapi tetap aja di-share kan. Karena itu itu pilihan mereka gitu untuk logika untuk mengikuti logika media yang sekiranya itu dapat menjatuhkan Jokowi gitu. Atau sebaliknya ya, ketika pendukung Jokowi juga akan memilih media yang meskipun hoax tapi itu menjatuhkan Prabowo gitu. Nah sekarang karena audiens itu sesuatu yang misteri lah bagi saya ya. Maksudnya oke lah orang-orang ekopol gitu kan membicarakan media dari atas itu sebagai tempat orang-orang berkepentingan melancarkan propaganda, tapi ketika sampai di masyarakat itu bisa lain lagi maknanya gitu. Nah disitulah pertarungan itu terjadi ya. Itu yang saya lihat gitu. Terus yang mau saya sampaikan, karena beberapa poin biasanya saya itu agak bleber, tapi ini bisa dipahami ya teman saya ya.
Kalau nggak paham, nggak apa-apa juga sih. Oh, nanti ada diskusinya ya. Oke. Ya kalau saya kembali ke intinya di mana kita akan bermedia. Mungkin dari saya itu dulu ya. Nanti untuk selebihnya bagaimana positioning mahasiswa atau apa namanya ya itulah itu dulu mungkin ya untuk positioning mahasiswa dan selebihnya nanti mungkin biar disinggung oleh Mas Bagas ya. Terima kasih. Mic akan saya kembalikan ke moderator ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bagas Sumianto untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kelihatan UIN-nya ya, saya buka agak pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita doa bareng-bareng. Walaupun kita dalam satu forum ini setidaknya berbeda paham, setidaknya juga kita bertemu dalam satu doa. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Yang terhormat, semua orang yang sangat perlu dihormati yang ada di forum ini, yang mobil khusus mungkin Bapak Presiden DKI. Saya juga teman-teman divisi riset juga sama ternyata teman saya lama di lembaga pers mahasiswa dulu S1 ada Mas Ilhan juga dulu mungkin kita pernah bertemu ketika SMA ya di Jawa Timur, cuman beda pesantren doang, tapi saya sering bolos di pesantren ya dulu gitu ya. Terus selanjutnya mungkin tentang position mahasiswa dalam kategori ini. Yang pertama, kebudayaan mahasiswa yang kita masih jalankan untuk dari S2, dari S1 itu masih hal yang sangat ngaret waktunya luar biasa. Netizen 62 nya kan plus 62 nya emang luar biasa ya. Netizen plus 62 yang tadinya katanya jam 8 mulainya setengah 10, luar biasa. Saya itu kaget gitu, kira S2 itu emang benar-benar tepat waktu. Jadi yang akhirnya budaya yang dijadikan oleh beberapa kelompok, khususnya kelompok-kelompok madrat, bahasa Arabnya ada al-muhafadu alal qadimi sahih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita beda sekarang itu. Al-muhafadu alal qadimi sayyi'ah, ya kan? Wal akhdhu bil jadidil aslah. Ternyata mengambil perkara yang lama pas S1 itu yang salah, kita melanjutkan perkara baru yang lebih salah. Itu hati-hati itu kaidahnya itu. Supaya kelihatan UIN-nya gitu ya. Dan karena kita diskusi di UIN gitu. Ya padahal juga karena saya masuk UIN S1 S2 karena udah gak ada harapan lagi di mana-mana. Enggak, bercanda. Saya sempat S2 kemarin udah beasiswa di New Zealand Asian Scholarship, tapi saya nggak ambil karena beberapa perkara internal. Juga beasiswa S2 di UGM masuk slot di Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi saya nggak ambil juga karena saya memunculkan satu buku tentang sastra Betawi. Makanya saya waktu itu sedang bedah buku di Malang dan saya nggak ikut ujiannya di UGM. Harusnya saya di UGM gitu, minimal Universitas Gajah Mandul nggak apa gitu. Nah, jadi yang tadi diomongin Pak Moderator juga benar, kata materi pertama Mas Sulhan itu agak berlebihan. Saya itu cuman ya karena dulu pernah di lembaga pers mahasiswa, karena dulu awal nulis pas semester awal itu di BBM, kita sering bikin status karena kita satu teman BBM sama ibu sendiri, ibu kandung. Kebetulan ibu saya itu guru bahasa Indonesia. Ketika saya nulis status itu ternyata titik komanya salah, terus saya nggak sesuai dengan SPOK. Ya, SPOK saya selalu dikritik. Saya mangkel itu. Kalau yang mengkritik orang lain itu bodo amat saya. Tapi ibu sendiri gitu. Gas bahasanya salah. Gas subjeknya salah. Objeknya salah. Pas semester 1 akhirnya baru 3 bulan semester 1
Waktu itu masih didoktrin-doktrin untuk jadi seorang mahasiswa aktivis. Ketika masuk UIN Sunan Kalijaga, kalian telah memasuki kampus putih, katanya gitu. Kampus pergerakan Islam Indonesia, kampus yang membawa yang namanya menjadi mahasiswa agent of change, agent of control sosial. Wah, itu bahasa yang tidak pernah saya dapatkan di pondok pesantren. Saya itu akhirnya ingin mencari tahu, lagi semangatnya. Waktu itu juga lagi semangatnya untuk demo-demo di rektorat. Itu asik sekali tuh, mecahin kaca rektorat itu asik banget itu. Punya nilai tersendiri dulu itu saya. Luar biasa. Tapi itu belum masuk media, saya belum masuk dalam lembaga pers mahasiswa. Nah, lembaga pers mahasiswa ini akhirnya karena saya dikritik sering sama ibu saya menceritakan sedikit aja ya kenapa saya bisa berproses akhirnya di media. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, 6 bulan ke depan saya bisa menulis, Bu. Saya bilang kayak gitu, ini sebagai motivasi ke depan juga supaya kalian juga akhirnya memulai untuk menulis. Akhirnya saya mengikut yang namanya pelatihan lembaga pers mahasiswa advokasi Fakultas Syariah dan Hukum. Ternyata yang ngasih materi waktu itu saya masih ingat betul, itu di PWNU Yogyakarta selama 3 hari 3 malam. Yang ngasih yang jadi pemateri itu orang-orang alumni advokasi yang memang sudah menjadi seorang penulis handal. Kayak kalau tahu buku barunya tentang sejarah lengkap Wahabisme yang dikarang oleh Mas Khalid Ridwan, itu senior dari advokasi. Saya itu sering banget berdiskusi sama beliau, sampai sekarang sering kontak-kontakan juga kalau berdiskusi. Terus ada Mas Lukman Santoso sekarang salah satu pemegang jurnal di IAIN Ponorogo. Terus ada Mas Zaini Dahlan, itu DPR RI, itu Mas Zaini Dahlan. Terus Mas Umar Masdar, DPRD Provinsi DIY, itu dulu juga salah seorang wartawan Bali. Itu semua dari media, dan itu alumni advokasi ya. Dan mereka semua waktu itu alhamdulillah ketika saya jadi peserta, mereka bisa ngisi materi. Terus kedua, beberapa minggu kemudian karena saya juga pesantren di Yogyakarta, di Kota Gede Muktadiin, ada saya diperwakilkan untuk ikut pelatihan jurnalisme santri dari Yayasan Pantau dan Indah yang kerja sama Mayelkis. Waktu itu akhirnya ya kita ikut kajian jurnalisme selama 3 hari, pulang juga dapat duit alhamdulillah 300.000 per hari, 100.000. Kita dapat makan juga, padahal dapat ilmu juga. Ya karena itu untuk ngabisin anggaran mungkin ya anggap aja kayak gitu ya. Kita sama-sama tahu. Terus juga saya ikut pelatihan KR, pelajaran rakyat. Terus saya juga aku lupa. Pokoknya ada 6 media yang saya ikut sekolah jurnalis. Akhirnya dari situ saya bingung mau nulis apa. Ternyata kelihatan saya lebih ke arah sastra, karena dulu di pesantren sering sekali membaca buku-buku terjemahan sastra. Baru kemarin 1 bulan yang lalu saya juga menerjemahkan 1 buku karangan puisi Darren Tatur, seorang penyair Palestina, perempuan Palestina yang terdampak dianggap terorisme, yang katanya membantu terorisme oleh otoritas Kementerian Israel. Puisinya itu berbahasa Arab. Saya sok-sokan aja mencoba untuk menerjemahkan, karena dulu udah lama gak mutolaah ya ala pesantren. Saya menerjemahkan, sekarang sudah dipublikasi dan bisa didapatkan masih di sekitaran Jogja. Namanya, judulnya itu Adakah Sudut Cinta di Kota. Judul puisi itu, kumpulan puisi dari Tatur. Alhamdulillah saya yang mencoba untuk menerjemahkan. Terus sekarang juga membantu beberapa dosen untuk penelitian dan lain-lain. Cuman itu doang sih kegiatan saya. Jadi saya menulis beberapa tulisan yang saya nggak pernah yang namanya nulis itu kirim ke media. Bukannya sok-sokan, karena saya lebih minder ya nulis di media itu, karena ribuan orang kita itu harus bersikut-sikutan tulisan siapa yang lebih handal atau tulisan siapa yang satu premi gitu. Menurut saya model seperti itu ya dianggap biasa aja sih. Menurut saya kalau emang kita pengen nulis di media, masuk sistemik media. Tulisan sejelek apapun kalian bakal tulisan dimasukkan di media itu. Jadi buat apa susah-susah gitu lawan ribuan orang. Makanya saya juga gak pernah ikut perlombaan.
Buat apa gitu loh, untuk eksistensi apa? Itu yang pertama. Karena apa? Pelajaran pertama menjadi seorang jurnalis adalah independensi. Pertanyaan independensi sejauh mana diri kita? Nah, itu nanti masuk dalam bargaining position mahasiswa sekarang. Dalam ranah perang narasi media. Ngeri sekali emang temanya ini. Perang narasi media. Itu saya kaget itu. Yang pertama, Wiki itu kan teman ya teman adik dulu seperti S1 dan S2 sekarang. Dia baru kaget ternyata aku juga lagi S2 di sini, makanya kemarin dihubungin nggak ngomong nggak apa atau dikirimin tor. Maksudnya apa? Kirimin foto bang. Maksudnya apa? Lalu jadi banget tuh. Wah, aku jadi pemateri gitu. Oh ini dia. Saya dia nggak teko. Jangan dia gitu. Jangan menurut. Tapi nggak apa-apa kita belajar bersama. Nggak apa-apa kita belajar bareng-bareng. Untung udah hari Minggu karena saya harus berangkat keluar kota juga ya, urusan kerjaan media juga di daerah Purbalingga untuk membantu calon bupati ya gitu. Jadi yang saya tulis dalam posisi mahasiswa sekarang itu adalah kita harus bisa membedakan mana pendengung sama seorang intelektual. Pendengung di sini adalah kategori para buzzer. Kita harus memahami posisi mahasiswa sekarang seperti apa. Karena apa? Buzzer sekarang ini tidak bisa ditafikan lagi. Sangat luar biasa perannya. Bayangkan ya, dalam satu copywriting tulisan itu bisa disebarkan, viewernya bisa nyampe jutaan lewat buzzer doang. Nah, bagaimana posisi mahasiswa sekarang? Ya kita harus bisa menghalau buzzer-buzzer seperti itu. Walaupun mahasiswa sekarang misalkan tidak begitu menyukai dengan karya tulis, setidaknya S2 itu kan mau tidak mau ada tekanan untuk menulis. Dalam satu framing kita harus bekerja bersama. Ngeri Pak, kalau sekali khususnya mahasiswa Jogja, bukan saya menafikan kampus lain, maaf Mas, karena juga kampus lain pun walaupun orang Jogja, khususnya Win Jogja yang bawa pun pas lagi Kejayaan memanggil, perwakilan di media juga orang GM kok. Iya kan? Saya bawa 3.000 mahasiswa untuk Kejayaan memanggil. Karena waktu itu saya masih megang yang namanya kaderisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia DIY. 3.000 mahasiswa. Perwakilan itu masih UGM. Gimana? Najwa Shihab itu juga saya komenin di Instagram. Kok bisa? Di Kejayaan memanggil yang jelas-jelas posisi mahasiswanya itu jelas menuntut apa yang benar-benar jelas. Yang dari UGM sendiri itu bawa pasukan untuk mundur, kok perwakilan dari Jogja itu UGM? Gila nggak? Baru orang luar biasa apa itu media? Seakan-akan framing mahasiswa dari ribuan mahasiswa yang seluruh Indonesia yang ada di Jogja diwakilkan oleh corongnya. Siapa nih? Aku lupa. Corongnya Fatur, udah cewek-cewek yang mati ganteng banget. Please, bisa kayak gitu. Ganteng banget karyaanku bang. Apa ini? Yang seakan-akan dia mengerti banget gitu loh. Yang kita susah payah Bu, Pak, susah payah waktu itu yang namanya bikin jaringan. Ya walaupun toh ada beberapa isu ya dan kita juga mungkin mengerti ada beberapa dana yang dulu. Dan itu untuk tokoh siapa yang dinaikkan? Kita paham, tapi setidaknya semangat 98 kala itu kita mencoba untuk membawa lagi sampai teman-teman saya yang angkatan 2013 itu belum selesai, itu bawa skripsinya di Kejayaan memanggil, katanya gitu. Revolusi belum selesai, katanya gitu kan. Yang namanya revisi skripsi harus segera diselesaikan. Makanya bawa laptop sambil revisi skripsian. Revolusi belum selesai, revisi harus segera diselesaikan. Sampai segitunya. Benar-benar yang Kejayaan memanggil itu luar biasa, satu sejarah baru untuk gerakan mahasiswa Jogja juga, yang sehingga
Setahu saya ya, mulai naik ratingnya itu di atas habis isya, kalau nggak salah ya, jam 8 jam 9-an. Terusnya mulai agak-agak subuh di atas jam 12 itu baru beberapa daerah muncul itu. Daerah Jakarta, daerah Timur, daerah Sumatera, daerah manapun, Surabaya, itu menjadi satu gerakan masif. Luar biasa media kayak gitu. Nah, posisi mahasiswa itu harus bisa seperti itu. Dalam satu framing menjadi alokasi gerakan. Karena apa? Bahasa sekarang udah jelek mungkin ya. Mahasiswa sebagai agent of change, agent of control sosial. Bahasa sekarang itu menjadi influencer. Punya followers yang banyak, tapi sok-sokan intelektual. Tapi sekarang itu ternyata sekelas Mas Alek yang sangat idealis. Ya, followersnya masih kalah sama saya gitu loh. Saya yang masih yang idealis banget lah. Sekelas Mas Alek loh. Kurang idealis apa dari wajahnya gitu. Kurang berbobot apa dari berat badannya gitu. Yang seharusnya menjadi seorang influencer yang followersnya minimal ya, kalau kata Dodit 2-3K gitu. Kata Dodit sebenarnya kayak gitu. Tapi gerakan-gerakan sekarang itu hanya ingin memunculkan diri. Makanya kemarin pas kita ngobrol sama Mas Khalid Ridwan mengatakan mahasiswa sekarang, Mas, jangan menginginkan dirinya semuanya naik. Repot bagi-baginya. Bersepakat dulu siapa yang mau dinaikkan. Bantu di wilayah apa. Ruang-ruang strategisnya dimasukkan. Kalau sudah menguasai ruang-ruang strategis yang namanya selembaran, orang-orang yang mengganti nama jubah dari HTI itu gak bakalan yang namanya mereka tulis lagi. Kalaupun nulis mereka gak bisa yang namanya nyebarkan bulletin-bulletin kecil itu. Kalau ruang strategis tiap kampus-kampus dimasukkan oleh para mahasiswa moderat, seperti moderator yang tidak moderat, misalnya ini. Itu luar biasa. Gerakan pertama yang harus dilakukan adalah kaderisasi. Bagaimana dari IKMP ini bisa melanjutkan, ini sudah baik, melanjutkan untuk generasi selanjutnya, supaya bisa berpikir tambah lebih baik dan satu framing. Satu gerakan framing. Belum tahu kan presiden sekarang ini, siapa tahu ke depan jadi presiden beneran. Amin. Lewat IKMP. Dia punya kader dan nanti kadernya juga mengkader punya basis massa yang besar, menjadi satu gerakan baru. Itu posisi mahasiswa sekarang harus berani seperti itu. Saya ini bikin gerakan revolusi enggak. Ini cuma memang saya mencoba memetakan. Karena apa? Udahlah, kita mau melawan satu-satu dengan framing-framing yang sangat kuat dari media itu. Ya kita lihat Gejayan memanggil. Yang viral itu akhirnya Gejayan memanggil. Mau jual mau beli skripsian, ya kan, dan tesis dengan harga yang murah, gitu kan. Sampai ada yang bilang selangkanganku bukan milik negara. Iya nggak sih? Sampai segitunya. Itu yang viral untuk beberapa hari, hampir 1 minggu. Media mainstream. Mengabarkan kita kok. Malah mereka ikut framing kita. Posisi mahasiswa sekarang kalau berani selalu begitu, itu luar biasa sekali. Dan jangan semuanya naik. Kita punya kepentingan yang sama. Tapi bagaimana kepentingan itu bisa dirangkul dengan harmoni. Mungkin kita bisa berdiskusi, ya. Nanti kita lanjutkan dengan berdiskusi. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan waktu dan ruangnya untuk berdiskusi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Bagas. Aplaus dulu untuk materi kita kedua pada pagi hari ini. Baik ya teman-teman, dari materi pertama dan materi kedua sudah memaparkan apa yang harus disampaikan terkait dengan tema peran narasi di era literasi digital. Kemudian saatnya mahasiswa mengambil peran. Nah, jadi dari